Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ya, insyaallah bi khairin. Bagaimana belajarnya di rumah kakak-kakak dan abang-abang semua? Tetap semangat bukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa mencari ilmu. Jadi, walaupun belajarnya di rumah, harus tetap semangat ya. Bisa? Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan, yaitu bilangan bulat, mengenal bilangan bulat, dan operasi bilangan bulat dengan Ustazah Bengi. Langsung saja yang pertama, mengenal bilangan bulat. Apakah kakak-kakak dan abang-abang semua suka minum air putih, teh dingin, atau teh hangat? Minuman-minuman ini biasa kita temukan dan banyak disukai orang, bukan? Ketika kakak-kakak dan abang-abang meminum minuman tersebut, maka akan merasakan tingkatan suhu yang berbeda-beda, bukan? Coba tentukan suhu yang mana yang paling panas sampai suhu yang mana yang paling dingin. Kira-kira yang mana ya? Nah, untuk mengetahui suhu dari ketiga minuman tersebut, kalian dapat menggunakan yang namanya termometer. Ada yang tahu termometer itu bagaimana? Ya, ini dia. Ketika kakak-kakak dan abang-abang mengukur suhu dengan menggunakan termometer, coba lihat termometernya, terdapat tingkatan suhu bukan? Misal suhunya 0 derajat Celcius atau negatif 20 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Nah, bilangan-bilangan seperti negatif 40, negatif 30, negatif 20, 0, 10, 20, dan seterusnya merupakan contoh dari bilangan bulat. Nah, kira-kira dari contoh ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu bilangan bulat? Ayo, apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jika kita gambar pada garis bilangan, letak bilangan bulat dapat dinyatakan seperti ini, di mana terdapat bilangan 0, bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya disebut bilangan bulat positif, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Dan ingat juga ya, semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar, dan semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Dan untuk bilangan-bilangan tersebut dapat dituliskan seperti ini. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, udah tahu ya apa itu bilangan bulat? Oke, kita lanjutkan. Mengurutkan bilangan bulat. Nah, dari judulnya dulu, mengurutkan. Berarti kita di sini menyusun ya, menyusun bilangan bulat. Nah, untuk mengurutkan atau menyusun bilangan bulat dapat dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, dari yang terkecil ke terbesar. Nah, untuk memudahkannya, langsung aja kita masuk ke contoh ya. Nah, pada contoh ini terdapat sebuah bilangan seperti negatif 250, 343, 25, negatif 20, 450, negatif 154, dan 42. Yang diminta, urutkan bilangan dari yang terkecil, kemudian urutkan bilangan dari yang terbesar. Langsung kita jawab ya. Pertama, bilangan dari yang terkecil.
Nah, untuk bilangan dari yang terkecil yang kita lihat pertama yaitu negatif yang paling besar. Kenapa? Karena jika kita lihat pada garis bilangan, semakin ke kiri maka bilangan tersebut semakin kecil. Jadi, kita lihat negatif yang paling besar. Yang mana negatif yang paling besar? Iya, negatif 250, kemudian negatif 154, kemudian negatif 20. Masih ada yang negatif? Tidak ya? Kalau tidak ada, kita lihat yang positif. Positif yang paling kecil yang mana? Iya, 25, kemudian 42, kemudian 343, dan 450. Bisa ya mengurutkan dari yang terkecil? Oke, sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar. Nah, untuk bilangan dari yang terbesar, yang pertama kita lihat yaitu bilangan positif yang paling besar. Yang mana bilangan positif yang paling besar? Iya, 450, kemudian 343, kemudian 42, kemudian 25. Nah, jika sudah habis yang positif, selanjutnya yang kita lihat yang negatif. Negatif yang paling kecil yang mana? Ya, negatif 20, kemudian negatif 154, dan negatif 250. Bisa ya? Kuncinya dalam mengurutkan bilangan bulat, jika kita lihat pada garis bilangan, semakin ke kanan maka bilangan tersebut semakin besar, semakin ke kiri maka bilangan tersebut semakin kecil. Bisa ya? Oke. Kemudian membandingkan bilangan bulat. Nah, pada membandingkan bilangan bulat terdapat simbol seperti ini, di mana jika A lebih dari B, maka simbolnya seperti ini, A lebih dari B. Jika A kurang dari B, maka simbolnya A kurang dari B. Nah, jika A lebih dari atau sama dengan B, maka simbolnya A lebih dari atau sama dengan B. Dan A kurang dari atau sama dengan B, maka simbolnya seperti ini, A kurang dari atau sama dengan B. Nah, untuk memudahkan membandingkan bilangan bulat, langsung aja kita masuk ke contoh ya. Nah, pada contoh ini kita diminta bandingkanlah bilangan bulat berikut ini. Nah, ada 4 ya, kita di sini diminta untuk membandingkannya. Nah, caranya, kita jawab dulu ya. Nah, 15 itu lebih dari atau kurang dari 8? Jelas ya, 15 itu lebih dari 8. Itu mudah ya. Untuk yang B, negatif 9 itu kurang dari atau lebih dari 23. Negatif 9 itu kurang ya dari 23, berarti kita buat simbolnya negatif 9 kurang dari 23. Yang C, negatif 27 lebih dari atau kurang dari negatif 35. Iya, negatif 27 lebih dari negatif 35. Bisa ya, mudah ya. Yang D, negatif 17 lebih dari atau kurang dari 9. Iya, negatif 17 kurang dari 9. Bisa ya, mudah untuk membandingkan bilangan bulat? Iya. Kita lanjut. Yang kedua, operasi bilangan bulat. Nah, pada operasi bilangan bulat, terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, sebelum itu, yang akan kita bahas dulu sifat-sifat operasi bilangan bulat itu sendiri. Nah, sifat-sifat operasi bilangan bulat yaitu sifat komutatif atau sering disebut dengan pertukaran, di mana apabila sebuah bilangan dipertukarkan tempatnya, selalu diperoleh hasil yang sama. Misal, penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh soalnya ya, 5 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 5. Benar atau tidak? Kita cek, 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7. 2 tambah 5 juga sama dengan 7. Jadi, untuk penjumlahan sifat komutatif berlaku. Nah, kemudian perkalian. Nah, jika A dikali B sama dengan B dikali A, benar atau tidak? Contoh, 9 dikali 8 sama dengan 8 kali 9. Ya,
Ya, 9 dikali 8 sama dengan 72. Begitu juga 8 dikali 9 juga sama dengan 72. Berlaku ya, untuk perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, bagaimana dengan pengurangan ataupun pembagian? Coba. Untuk pengurangan, kita misalkan A dikurang B sama dengan B dikurang A. Gitu ya. Contoh. 5 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 5. Benar atau tidak? Coba 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Nah, 3 dan negatif 3 itu sama atau tidak? Tidak ya. Jadi, 3 tidak sama dengan negatif 3. Jadi, untuk pengurangan, sifat komutatif tidak berlaku. Nah, bagaimana dengan pembagian? Sama, pembagian dan pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian, sifat asosiatif atau sering disebut dengan pengelompokan. Nah, di mana untuk penjumlahan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, di sini hanya bedanya terletak pada pengelompokannya saja, yaitu buka kurung dan tutup kurungnya ya. Untuk memudahkannya, kita masuk ke contoh. 5 tambah 3 tambah 9 sama dengan 5 tambah 3 tambah 9. Nah, pada pengoperasian matematika, apabila terdapat yang di dalam kurung, maka diselesaikan dulu yang dalam kurungnya, baru dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi 5-nya turun, 3 tambah 9, berapa 3 tambah 9? Iya, 12. Nah, kemudian yang sebelah kanan, 5 tambah 3 sama dengan 8, ditambah dengan 9. 9-nya turun ya. Kemudian 5 tambah 12 sama dengan 17. Begitu juga di sebelah kanan, 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi sama ya hasilnya. Nah, untuk penjumlahan sifat asosiatif berlaku. Nah, bagaimana dengan perkalian? Nah, jika A dikali B kali C sama dengan A dikali B dikali C, di mana sama terletak pada pengelompokannya saja. Untuk lebih memudahkannya, kita masuk ke contoh ya. Di mana 8 dikali 5 kali 4 sama dengan 8 kali 5 kali 4. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Jadi 8-nya tetap dikali 5 dikali 4 sama dengan 20. Begitu sebelah kanan. 8 dikali 5 sama dengan 40 dikali dengan 4. 4-nya turun ya. Ya, kemudian 8 dikali 20. Berapa 8 kali 20? Iya, 160. Kemudian 40 dikali 4 juga 160. Jadi, untuk perkalian sifat asosiatif berlaku. Nah, bagaimana dengan pengurangan dan perkalian? Dicoba ya di rumah. Baiklah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari pengoperasian bilangan bulat, selanjutnya kita akan membahas pengoperasian bilangan bulat itu sendiri. Nah, pada pengoperasian bilangan bulat, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk memahami penjumlahan dan pengurangan, kita langsung masuk ke contoh ya, di mana terdapat 5 contoh soal. Nah, di sini sengaja Ustazah samakan angkanya, tapi tandanya berbeda agar lebih paham ya. Langsung aja kita jawab. Yang pertama, 50 tambah 54. Mudah ya, 50 tambah 54 seperti biasa sama dengan 104. Kemudian yang kedua, negatif 50 ditambah 54. Nah, untuk memudahkannya, yang kita lihat pertama itu bilangan yang paling besar. Yang mana bilangan yang paling besar? Iya, 54. 54 itu negatif atau positif? Positif, berarti hasilnya pasti positif. Tinggal kita kurangkan, 54 dikurang 50, berapa? Iya, 4. Gitu ya. Nah, yang ketiga, 50 ditambah negatif 54. Nah, sama. Lihat
bilangan yang paling besar. Mana bilangan yang paling besar? Iya, 54. Bilangan 54 itu negatif atau positif? Negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Kemudian kita kurangi, 54 dikurang 50 sama dengan 4. Jadi hasilnya negatif 4. Bisa ya? Yang keempat, negatif 50 ditambah negatif 54. Nah, jika keduanya negatif, maka langsung kita jumlahkan, tapi hasilnya tetap negatif. Jadi, 50 ditambah 54 sama dengan 104. Karena ada negatif, maka negatif 104. Bisa ya? Yang terakhir, negatif 50 dikurang negatif 54. Gitu ya. Nah, jika negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan berubah. Maka berubah apa? Berubah tanda. Jadi negatif 50 ditambah 54. Nah, negatif 50 ditambah 54 sama seperti tadi. Yang mana bilangan yang paling besar? 54 ya. Nah, 54 itu positif, berarti hasilnya pasti positif. 54 dikurang 50 sama dengan 4. Jadi hasilnya positif 4. Bisa ya? Oke. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah mengenal apa itu bilangan bulat. Mudah-mudahan kakak-kakak dan abang-abang semua bisa paham ya. Insya Allah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, berikut ini ada beberapa contoh soal-soal latihan nomor 1, 2, dan 3 yang mana bisa menjadi bahan latihan kalian ya. Dan soal-soal ini akan kita bahas juga pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Ustazah ya dengan kontak WA di bawah ini. Baik, selamat mencoba dan memperbanyak latihan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.